ketua kelas harap mengikuti juga. Duduk siap gerak. Sudah mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Ada yang mau? Luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sudah panjatkan bersama-sama sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran di detik-detik akhir menjelang penilaian akhir semester pada materi terakhir yaitu sistem pengambilan elektronik. Nah, yang kedua sebelum kita mulai tidak ada sampah turun berikan. Terima kasih. Saya absen dulu. Absen. Bangun Samudro. Eka Raspa. Hendy. Ilham. Berbiasa. Yang lain. Ada semua ini ya. Terima kasih. Sebelum pelajaran kita mulai, apakah dalam kehidupan sehari-hari Anda pernah mengalami mobil mogok atau sepeda motor mogok? Nah, siapa yang pernah mengalami sepeda motor mogok? Semua pernah. Oh, semua pernah. Nah, kalau ada sepeda motor mogok, kira-kira penyebabnya apa? Si Bama. Si Kromo. Ada lagi. CDI mati. Ada lagi. Bensin habis. Bensin habis. Oke, sebelum kita lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Nah, ini Bangun Samudro ini. Ini dari YouTube apa? Biasanya dicek masih bisa nyala. Kelakuannya anak-anak ini ya. Setelah menyimak video yang saya tampilkan tadi,
Kira-kira apa penyebab sepeda motor mogok sekali lagi? Habis. 1. Bensin habis. 2. Kursi romo atau yang lain. Saya spesifikkan lagi. Nah, ketika businya tidak bisa menyala, sistem pengapian itu mengalami masalah. Ketika sistem pengapian terjadi masalah, apa kira-kira penyebab yang mungkin terjadi? Terjadi salah satu gangguan pada komponen mesin sehingga komponen tersebut tidak dapat berfungsi. Istimewa. Nah, istimewa sekali jawaban. Untuk jawaban Eka Rasra kita kasih tepuk tangan. Nah, ketika sistem pengapian tidak berfungsi, maka salah satu komponen pada sistem pengapian mengalami kerusakan atau mengalami gangguan sehingga sistem tidak berfungsi. Pada pelajaran kelas 11 khususnya perawatan sistem pengapian elektronik, semua sudah menerima pelajaran tentang sistem pengapian elektronik. Ada yang masih ingat komponen apa saja pada sistem pengapian elektronik CDI AC? Siapa yang ingat? Apa saja? Alternator, buzzer, CDI AC, kunci kotak, kabel tekanan tinggi dan produksi. Oke, siap. Berarti kalian masih ingat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan belajar sistem pengapian CDI AC diharapkan peserta didik atau anda semua, 1. Mengidentifikasi gangguan sistem pengapian elektronik CDI AC. 2. Menganalisis gangguan sistem pengapian elektronik CDI AC dengan tepat. Kemudian 3. Merencanakan perbaikan gangguan sistem pengapian CDI AC secara gotong royong, berarti kolaborasi bersama-sama. Kemudian yang keempat, membandingkan standar kinerja sistem pengapian elektronik CDI AC dengan tepat atau sesuai SOP. Kemudian selanjutnya adalah memperbaiki sistem pengapian CDI AC dengan penuh disiplin dan sesuai SOP. Nah, memperbaiki ini nanti kita fokuskan pada trainer, dan untuk pertemuan kedua nanti kita pada sepeda motor yang asli. Bisa dipahami? Yang terakhir adalah mempresentasikan hasil perbaikan sistem pengapian CDI AC dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nanti di akhir session kita adakan presentasi untuk mendapatkan kesimpulan pembelajaran. Siap, kita mulai? Siap. Siap. Sekarang kita buka Google Classroom. Buka Google Classroom, kita adakan pre-test. Silakan dibuka Google Classroom-nya, HP-nya dikeluarkan. Oke. Kalau sudah selesai, segera kirim. Audio Jungle. Oke, sudah selesai semua?
kita masuk ke pembelajaran. Ini adalah kinerja sistem pengampian CDI AC. Kinerja sistem pengampian CDI AC. Siapa dari kalian yang bisa menjelaskan bagaimanakah sistem kinerja dari pengampian CDI AC? Siapa yang bisa? Saya Pak. Pak Bangun Samudro. Terima kasih. Yuk, silakan dipresentasikan bagaimana. Ketika kunci kontak terbuka, lilin akan berputar dan menghasilkan arus yang dikirim ke CDI dan diteruskan ke primer coil. Ketika logam pada primer menyentuh pulsar, pulsar akan menghasilkan tegangan yang dikirim ke CDI dan memutus arus pada primer coil dan sekunder coil menginduksikan tegangan dengan sendirinya yang dikirim ke busi melalui kabel tegangan tinggi. Berapa tegangan di sekunder coil yang dihasilkan sekunder coil? 10.000 sampai 40.000. Wah, istimewa. Tepuk tangan. Ini yang saya memenuhi prasyarat. Yang selanjutnya adalah untuk memenuhinya kita juga harus, maaf gambarnya kurang jelas, tapi saya yakin Anda sudah tahu semua letak komponen sistem pengampian CDI AC. Oh, letak komponen CDI AC semuanya sudah paham? Sudah. Ada yang belum paham? Ilham sudah paham? Sudah. CDI AC. Jadi ini tidak perlu kita bahas ya, sudah paham semua. Di sepeda motor letak CDI AC di mana? Di kelas 11 sudah kita pelajari. Oke, kita lanjut kepada session berikutnya. Silakan mejanya digeser, kita bentuk kelompok untuk melaksanakan analisa dan identifikasi kerusakan. Silakan. Kelompoknya. Sekarang saya bagikan ke KPD, nanti masing-masing ditulis dan dikerjakan bersama-sama, tapi nulisnya secara sendiri-sendiri. Atau kalau tidak bisa nulis di kertas, nanti bisa ngisi di Google Classroom di format LKPD yang pakai Google Form. Nah, untuk membandingkan, saya telah siapkan BPR, tapi khusus di sistem pengampiannya saja. Kalau pinginnya lebih lengkap, sudah saya share di Google Classroom. BPR Bunda Supra dan BPR-nya Bunda Revu. Bisa dilihat secara lengkap. Ini saya kopikan yang hanya sistem pengampiannya saja. Untuk melihat standarnya masing-masing kelompok saya beri 2. Satu dikerjakan yaitu merangkai sistem pengampian CDI AC. Di sini CDI AC sudah serangkai, tetapi ada satu gangguan yang saya siapkan. Silakan diatasi. Ini sudah saya trouble, silakan diperbaiki. Alatnya adalah satu pegbotek. Tahu pegbotek ya fungsinya? Nah, kemudian kalau tidak bisa nanti juga pakai tes pen DC bisa, dan ampometer. Oke, kelompok 1 silakan diperbaiki.
sedang anggota yang lain mengerjakan tugas memperbaiki pada trainer ini, nanti silakan dicek dari kampus CDI. Bagaimana cek periksa apakah ini masih bisa digunakan atau tidak. Bandingkan dengan DPR. Nomor 2. Kita cek trainer dan cek. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Masalahnya ada pada pulser, Pak. Oh, masalahnya ada pada Pulser. pulser. Oh, apa kok bisa pulser kamu analisa? Ada kabel yang Kabelnya putus. Ya putus. Oke, silakan diperbaiki coba. Bisa nggak?
Oke, bagus. Waktu diskusi selesai. Sekarang kita bersama-sama berdiri. Berdiri semua. Untuk menghilangkan rasa lelah kita lemaskan dulu. Oke. Sekarang kita akan konsentrasi. Ketika saya bunyi siang, maka tepuk 2 kali. Ketika saya bunyi pagi, berarti tepuk 1 kali. Ketika saya bilang sore, berarti 3 kali. Kalau malam, malam. Ya, paham? Kita cek dulu. Pagi, siang, malam. Konsentrasi kita belum konsentrasi. Kita punya waktu 5 menit. Ini konsentrasi siap? Siap konsentrasi. Langsung kita eksekusi. Pagi, siang. Masih ada. Masih kita. Oke, sekali lagi. Pagi, siang, malam, pagi, sore. Masih ada. Siang. Masih ada. Konsentrasi yang kurang. Jadi, masukkan lagi. Siap. Siang. Ya. Malam. Pagi. Siang. Malam. Siang. Pagi. Sore. Malam. Kurang satu lagi. Siang. Malam. Siang. Sore. Oke, terima kasih. Jadi konsentrasi Anda. Berarti konsentrasi Anda sudah mulai kembali. Kita masuk session di presentasi. LKPD sudah saya berikan. Presentasi yang pertama adalah hasil memperbaiki pada trainer tadi. Kemudian presentasi yang kedua adalah hasil pemeriksaan pada komponen yang saya bagikan pada tiap-tiap kelompok. Siapa ini? Nah, yang pertama tadi adalah presentasi di hasil memperbaiki di trainer, kemudian yang kedua adalah hasil pemeriksaan pada komponen. Yang siap kelompok mana? Dulu kelompok 1 siap? Apa kelompok 2 siap? Semuanya siap? Siap. Oke, silakan kelompok 2 hasil pemeriksaan atau perbaikan pada trainer, silakan dibaca. Identifikasi gangguan trainer. Setelah memeriksa tegangan puncak pada trainer, maka kami menyimpulkan bahwa gangguan yang terjadi adalah pada kabel koil pengapian tidak terhubung. Setelah dilakukan perbaikan, maka sistem dapat bekerja kembali. Oke, berarti permasalahannya ada pada Kabel koil. oke, kabel koil. Ya, kemudian yang kedua, silakan cara pemeriksaan ini. Cara memeriksa tahanan primer koil pengapian adalah dengan menyetel avometer pada kali 1 ohm. Kemudian kita kalibrasikan selanjutnya ukur tahanan dengan menempatkan terminal positif avometer pada positif koil atau kabel warna hitam atau kuning dan terminal avometer pada kabel warna hijau. Setelah mendapatkan hasilnya yaitu 0,5 ohm, terus kita bandingkan dengan tahanan standar pada BPR yaitu 0,5 sampai 0,6 ohm. Maka dapat disimpulkan koil pengapian dalam keadaan normal, masih bisa dipakai. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2.
kelompok 1 siapa dulu? Setelah memeriksa tegangan kerja pada trainer, maka kami menyimpulkan bahwa gangguan terjadi pada pulser. Setelah dilakukan perbaikan, maka sistem dapat bekerja kembali. Oke, berarti pulser. Lanjut, datanya bagaimana tegangan puncak? Kalau ada Tegangan puncak dari arus AC 3,9 volt, dari kunci kontak 2,5 volt, dari koin dari CDI menuju koin 0,4 volt, dari pulser 0,2 volt. Oke, lanjut pemeriksaan apa tadi? Komponennya apa? CDI. Oke, silakan didemokan cara pemeriksaannya. Kabel mana saja itu? Silakan yang lain membantu. Kunci kontak dengan massa 0,2 ohm. Massa dengan arus AC tidak ada hubungan. Oke. Massa dengan pulser sama, tidak ada hubungan. Berarti kesimpulannya CDI rusak atau tidak dapat dipakai. nah, CDI yang baik itu bagaimana berarti? CDI yang baik ada hubungan antara kunci kontak dengan massa, arus AC dengan massa, pulser dengan massa. Atau silakan dibuka coba di BPR-nya pemeriksaan CDI-nya bagaimana? Di BPR, pemeriksaan CDI. Nah, tuh. Oke, saya terima itu berdasarkan sumber lain yang paling bagus itu dan yang paling cepat bisa digunakan. Jadi itu juga bisa dan yang paling sesuai SOP adalah dibandingkan dengan BPR atau buku pedoman reparasi. Sekarang selanjutnya ada tugas lain untuk kelompok 1 mengenai apa tadi? Biaya perbaikan. Oh, biaya perbaikan. Oh iya, silakan presentasikan. Untuk biaya perbaikan pengapian CDI AC yaitu sebesar 40.000. Rinciannya bagaimana? Karena dilakukan dalam waktu 1 jam, yaitu meliputi pembongkaran 10 menit, identifikasi 20 menit, perbaikan 20 menit, dan pengembalian 10 menit. Biasanya berapa? 50.000. 40.000. Dianalisa dari upah minimum kota. Coba dihitung upah minimum kota Trenggalek adalah berapa? 1.900.000 rupiah. Nah, untuk itu berlaku dalam hari aktif kerja, berarti 30 hari dikurangi hari liburnya berapa? 4 hari. Atau coba dihitung UMK Trenggalek 1.900 atau 1.900.000 rupiah. Silahkan dibagi dengan 26. Itu berarti 1 jam itu tadi tarifnya berapa? 40.000. Berarti lebih dari UMK. Berarti artinya kita kalau bisnis reparasi sepeda motor itu masih bisa menghidupi keluarga. Dipahami ya? Oke. Terima kasih.
Anak-anakku yang saya sayangi, alhamdulillah sesi presentasi telah selesai. Silahkan mengembalikan tempat duduk kepada tempat yang tadi atau tempat semula. Silakan. Oh ya, dirapikan semua kertas-kertas. Sebelum kesimpulan, alat-alat mohon ditempatkan pada tempatnya. Yuk, silakan. Matikan, kembalikan ke posisi pojok. Oke, presentasi kita selesaikan. Sekarang untuk menguji kemampuan Anda, silakan sudah saya kirim ke WA link untuk mengerjakan formatif pada pembelajaran pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini. Silakan dibuka dan dikerjakan. Audio Jungle. Setelah selesai kerjakan, langsung dikirim. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sudah selesai semua? Sudah terkirim? Nah, coba saya sebentar saja di sini. Oke, bisa dilihat nilai Anda di Google Form juga sudah kelihatan. Berarti yang belum memenuhi standar adalah 1 Dodi Elsa, katanya Dodi Elsa. Nah, oke. Kemudian yang kedua adalah Kevin Adianto. Kevin Adianto mana? Oh, Kevin Adianto. Oke. Ini tugasnya adalah mengerjakan forum remedi yang nanti akan segera saya kirim di Google Form yang lain kan. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada satu Bangun Samudra, yang kedua adalah Yoga, yang ketiga adalah Dian Effendi. Kasih aplaus tepuk tangan untuk 3 orang ini. Nilainya 100 full. Ya, 100 full. Jadi terima kasih. Ya, bagian 100 ini silahkan nanti tak kirim untuk materi CDI DC. Silahkan maksimalkan kemampuan Anda karena perbedaan antara CDI AC dan CDI DC itu hanya sedikit. Oke, silahkan maksimalkan kemampuan Anda di CDI DC. Bisa dipahami? Dan kemudian yang satu lagi, spesifikasi tiristor. Dalam CDI itu ada namanya alat yang namanya tiristor. Itu benar-benar pahami di situ. Gate, anoda, katoda itu benar-benar pahami. Untuk 3 orang ini saya pesan. Ya, nanti bisa di Google Classroom saya share, kerjakan. Kalau memang nanti kamu masih mampu,
saya tambahin lagi. Siap? Siap. 3 orang, Diana Fendi, Bangun Samudra sama Yoga. Dan yang 3 orang adalah standar. Oke, bisa belajar berkelompok dengan yang tadi 100. Siap? Dipahami? Kevin sama Dodi? Nah, nanti berkali-kali tidak apa-apa. Kemudian nanti kalau sudah selesai, oke, saya kirim remedi. Kerjakan ini, tes ini berulang kali. Kemudian dengan bantuan siapapun boleh. Kemudian nanti kalau sudah, oke Pak, saya sudah siap ulangan. Meskipun kamu di rumah, nanti saya kirim. Siap? Nah, oke. Biar semuanya bisa. Oke. Sekarang kita masuki sesi kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan dari pagi sampai siang hari ini apa saja yang kita dapat? Siapa yang bisa membantu menyimpulkan? Bila sistem pengapian CDAC tidak bekerja, maka penyebabnya adalah salah satu komponen atau bisa lebih tidak berfungsi, baik untuk alternator, pulsar, tujuh kontak, CDAC, oil pengapian kabel, tegangan tinggi, dan cok busi. Oke, istimewa. Terima kasih Ilham. Masih ada yang mau mendapatkan? Oke, bangun. Oh, siap. Ya, bangun. Ya. Masing-masing komponen pada sistem pengapian berpotensi menjadi penyebab kerusakan. Jadi perbaikan lebih baik dilakukan pada semua komponen, dan memperbaiki sistem pengapian kita juga harus mengetahui nama komponen, fungsi komponen, letak komponen, dan cara kerja komponen tersebut. Oke, berarti ada 3 kesimpulan pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini. 1. Setiap komponen berpotensi menyebabkan kerusakan, baik itu alternator, pickup coil, kemudian CDI, kabel tekanan tinggi, coil ignition, cok busi maupun busi, semuanya mempunyai potensi untuk menyebabkan kerusakan. Dan untuk memeriksa komponen secara mendalam harus kita lakukan pemeriksaan, dan hasilnya kita bandingkan dengan standar buku pedoman reparasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, seperti yang diungkapkan Bang tadi, untuk lebih memantapkannya kita harus tahu 1. Nama komponen, 2. Letak komponen, fungsi kerja komponen, dan cara kerja komponen. Ya, kemudian tambah lagi mungkin sisi kelebihan dan kekurangan komponen itu sendiri. Sekali lagi, untuk sementara kita sampai di sini. Kira-kira saya tanya, setelah pembelajaran ini Anda bisa memperbaiki CDIAC atau sistem pengapian CDIAC pada sepeda motor? Nah, bisa. Nah, untuk minggu depan bukan pada trainer, tetapi pada langsung sepeda motor. Sepeda motor yang saya siapkan adalah BO dan IKI, di mana BBM-nya sudah saya kirimkan ke Google Classroom. Videonya, sulingnya juga sudah saya kirimkan ke Google Classroom. Saya sudah kasih contoh di sana bagaimana cara pemeriksaan pada itu. Nanti silakan kembangkan sendiri. Untuk pertemuan yang akan datang, kita praktek langsung ke sepeda motornya. Siap? Masih semangat? SMK? Bisa. SMK? Bisa. Kalian demam? Dua. Alhamdulillah, alamin. Pertemuan ini dari awal sampai dengan akhir telah kita laksanakan. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan Bangun Samudra sebagai top scorer dalam pembelajaran ini. Silakan memimpin kelas.
Kerja gerak. Berulang mulai. Semua selesai. Oke, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi